Sobat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Bersama dengan Gereja Semesta kita memasuki hari Jumat dalam pekan biasa ke-29. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan pertama yang ditawarkan oleh gereja, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 18 sampai 25a. Paulus mengatakan, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Saudara-saudari yang terkasih, Paulus mengungkapkan bahwa dia bukanlah orang yang sempurna, tetapi dia juga punya kelemahan. Terlebih dalam ayat selanjutnya, Paulus menyadari bahwa seringkali dalam hatinya dia sadar, tahu akan perintah Tuhan, tetapi kedagingannya membuat dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ungkapan Paulus ini sangatlah menarik bagi saya. Seringkali penyesalan itu memang terjadi di belakang. Kita memang manusia yang lemah, tetapi pada dasarnya masing-masing dari kita memiliki kebenaran karena kita dilahirkan seperti halnya lembaran kertas yang masih berwarna putih bersih. Tetapi kehidupan telah menorehkan tinta melalui pengalaman-pengalaman keseharian kita, lingkungan di sekitar kita yang akhirnya membuat pribadi kita seperti sekarang ini. Kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin, terlebih memimpin diri kita sendiri. Berbicara soal kepemimpinan, saya teringat akan pesan Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Kita harus memiliki sikap ning, nong, dan nang mengenai sikap dan perilaku manusia. Neng, kependekan dari meneng yang berarti diam dan tenang, dengan perhatian untuk mendengarkan secara aktif. Ning, kependekan dari wening yang berarti jernih di hati dan pikiran. Sedangkan nung, kependekan dari hanung yang berarti kebesaran hati dan jiwa. Dan yang terakhir adalah nang yang berarti menang dan dapat wewenang baik secara batiniah maupun lahiriah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sikap-sikap yang hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Terlebih kita, bagaimana memimpin diri kita sendiri. Dalam diam, dalam suasana yang tenang, kita mampu mendengarkan situasi, keadaan, suara-suara di sekitar kita. Dan dengan kejernihan hati dan budi, kita mampu melihat kebenaran yang ada. Dan selanjutnya, kita mampu bertindak dengan kebesaran hati dan jiwa, mampu menghadapi segala resiko atas setiap keputusan kita, dan akhirnya kita menjadi pemenang secara lahiriah maupun batiniah. Artinya
bahwa apa yang menjadi keputusan kita itu kita sanggup untuk menerima konsekuensi yang ada. Kita tidak lagi penuh keraguan, kita tidak lagi penuh kekhawatiran, tetapi dengan keputusan yang kita ambil, kita siap untuk menghadapi resiko apapun, termasuk entah cemoohan dari orang atau pembicaraan di orang-orang di sekitar kita. Yang pasti kita sudah mencoba mengambil sikap dengan bijaksana. Memimpin diri sendiri itu jugalah yang hendaknya akan menuntun kita melakukan apa yang sebenarnya ada dalam batin kita. Yang kita tahu, suara hati kita adalah suara Tuhan sendiri. Maka kita mohon tuntunan dari Roh Kudus agar kita tidak menyesal jika akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kedagingan kita memang lemah, maka marilah kita terus mengarahkan hati, budi, dan pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Semoga kita akan senantiasa mampu untuk semakin membaharui diri sehingga berkenan di hadapan Allah. Semoga berkat Tuhan menyertai langkah kita.